Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Ketemu lagi di konten kali ini bersama aku sendiri Sona. Teman-teman yang baru tahu ya terkait konten ini, baru tahu aku gitu kan. Aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan literasi. Sejauh ini aku aktif menulis artikel di media dan menulis opini juga, dan juga menulis buku. Syukur alhamdulillah sejauh ini sudah publish 2 buku dan saat ini sedang proses untuk mengerjakan buku ketiga. Ya, semoga bisa konsisten untuk menulis buku selanjutnya, buku keempat, 5 dan seterusnya lah. Selain itu, aku juga seorang business owner di bidang literasi. Lebih tepatnya, aku punya toko buku online. Jadi ya sembari nulis, aktif nulis, juga berbisnis buku seperti itu. Nah, konten yang aku buat biasanya itu seputar dunia pendidikan, kemudian juga dunia literasi tentu aja, dan sesekali tentang isu yang ada di masyarakat, isu-isu hangat yang ada di sekitar kita, ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas isu masyarakat. Ya, ini memang nggak viral sih, tapi menurutku cukup banyak orang yang membahas ini. Jadi aku melihat ada tren baru lah ya saat ini gitu. Trennya terkait antusiasme masyarakat Indonesia untuk ke luar negeri, untuk hidup dan tinggal di luar negeri. Ya, nggak hanya sekedar traveling atau cari hiburan sesaat, tapi yang sifatnya lebih panjang, long term ya, yakni bekerja, tinggal di luar negeri. Nah, aku cukup relate dengan isu ini karena aku sendiri juga pernah tinggal di luar negeri, tepatnya di Australia, sekitar 1,5 tahun. Ya, aku bekerja di sana ya, selama 1,5 tahun itu dan bergonta-ganti pekerjaan juga. Tapi ya sekarang sudah kembali di sini dan ya itu tadi mengerjakan 2 hal itu tadi, menulis dan ngurusin bisnis online. Nah, jadi baik lagi ke tren isu antusiasme masyarakat yang jauh lebih tinggi untuk bisa tinggal di luar negeri. Sebenarnya antusiasme itu sudah tinggi sejak dulu gitu loh. Orang-orang sudah pengen untuk tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri. Tapi saat ini memang lebih tinggi lagi. Tapi yang aku ingin soroti di sini sebenarnya adalah the reason behind. Sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu, motif masyarakat Indonesia untuk tinggal di luar negeri itu adalah pekerjaan ya. Artinya mencari kesejahteraan hidup. Di sini nggak dapat upah yang layak misalnya, atau upah dirasa kurang di Indonesia, sehingga mereka mencari opportunity yang jauh lebih besar gitu, gaji yang lebih besar. Karena kan ya gajinya di luar negeri kan, kalau Amerika ya dolar, atau Australia juga dolar Australia, ataupun mata uang yang lain lah, yang di mana negaranya relatif lebih maju ketimbang Indonesia. Nah, kalau bekerja di sana kan gap mata uang itu cukup tinggi, sehingga kalau dikonvert ke rupiah ya bedanya kan jauh, jadi otomatis yang didapatkan cukup banyak ya. Jadi itu motif masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri, yakni bekerja dan mendapatkan upah yang jauh lebih banyak ya. Nah, tapi saat ini trennya itu bertambah, atau reasonnya itu bertambah. Jadi tidak hanya ingin mendapatkan upah yang jauh lebih besar atau kesejahteraan hidup ya yang lebih baik. Nah, bertambah menjadi ingin kabur dari Indonesia. Itu tren yang aku dapati ya, yang aku amati. Jadi kenaikan antusiasme itu dilatar belakangi oleh, pertama,
eh, kesejahteraan atau upah yang ingin didapatkan dan jauh lebih banyak. Yang kedua adalah ingin kabur dari Indonesia atau ingin lepas dari Indonesia. Nah, memang harus kita akui bersama teman-teman bahwa di Indonesia ini banyak banget kan problemnya dan kayaknya nggak habis-habis gitu loh. Problem dari kalangan kelas bawah sampai kalangan atas atau orang kaya itu ada kan. Problem dari konteks moral, etika, apalagi ya, dan lain sebagainya lah. Masalah-masalah tentang birokrasi dari seorang masyarakat sipil sampai politisi, ya ada juga masalahnya. Di Indonesia ini komplit kayaknya masalahnya itu loh. Kompleks, complicated juga deh. Masalah agama juga ada, isu-isu agama yang ada di Indonesia ini gitu loh, ya kan. Nah, apa ya, itu kalau begitu masif dan mengelilingi kita, ya lama-lama kita kan kesel juga ya. Jadi aku ngerasa apa ya, paham dengan orang-orang yang ingin kabur dari Indonesia, karena kan ya itu tadi, setiap harinya dikelilingi oleh masalah-masalah seperti itu. Sebenarnya sih yang ingin kabur dari Indonesia itu memang nggak semuanya itu adalah orang yang miskin ataupun tidak punya kesejahteraan gitu. Bahkan orang yang sudah punya kesejahteraan pun, artinya udah punya upah yang layak di sini, tetap ingin kabur dari Indonesia gitu loh. Jadi kan aneh ya, misalnya kalau kita lihat dia punya kesejahteraan di Indonesia, tapi kok ingin keluar dari Indonesia, ya pasti kan bukan karena ini ya, uang yang ingin dicari gitu loh di negara lain. Tapi kan ya itu tadi, ada masalah-masalah yang ada di Indonesia ini yang menekan mereka gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu fine-fine aja, upah layak gitu kan, tapi dikelilingi oleh masalah-masalah, terus dia itu dengerin terus, mengkonsumsi masalah itu terus, ya lama-lama kan ngerasa toksik juga. Ibaratnya nih kalau di rumah, ya kan, tapi rumahnya itu nggak nyaman buat dia, sehingga kan mau nggak mau dia harus keluar rumah gitu loh untuk mencari tempat yang nyaman untuk dia. Dia nggak merasa bebas kalau di rumah. Ya dia pasti akan keluar rumah kalau nggak merasa nggak bebas di rumah itu loh, nggak nyaman di rumah. Itu hal yang apa ya, ilmiah sih, atau sorry, hal yang manusiawi gitu, ya kan. Jadi aku bisa merasakan kegelisahan orang-orang seperti itu kok, ya kan. Tapi responku terhadap hal ini sebenarnya gimana ya? Aku udah bisa memahami ini ya ketika aku di Australia. Jadi aku memandang Indonesia ini bakal sama nih kedudukannya seperti India, negara India, Pakistan dan seterusnya, dan juga Cina. Maksudnya seperti ini. Ketika aku di Australia, aku melihat ternyata di Australia itu banyak banget orang dari India, orang dari China, Taiwan gitu, ya kan, yang bermigrasi. Bahkan ada juga yang menjadi warga negara Australia gitu loh. Tapi jumlahnya begitu banyak. Nah, ini disebabkan oleh karena kedua negara ini, India dan Cina tersebut, memiliki populasi yang begitu banyak kan. Jumlah populasi mereka itu jauh lebih banyak ketimbang Indonesia. Dan aku yakin pemerintah di sana, pemerintah mereka tidak bisa mengakomodir dengan baik terkait kesejahteraan mereka. Dalam artian di sini adalah pekerjaan yang tersedia. Sehingga mau nggak mau, daripada mereka mati, mereka lebih memilih untuk keluar negeri kan, bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena pemerintah mereka tidak bisa ngasih pekerjaan, tidak memberikan pekerjaan untuk mereka. Sehingga sangat manusiawi untuk bisa survive, ya mereka harus keluar negeri dan mendapatkan pekerjaan. Nah, Indonesia pun jumlah populasinya sangat banyak kan sekarang. Dan aku percaya
uh, tidak semua warga negara Indonesia ini atau populasi di Indonesia itu mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang baik, atau bahkan nggak punya pekerjaan. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini banyak sekali pemecatan atau PHK kan. Nah itu membuktikan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia ini lagi nggak aman. Sehingga untuk bisa hidup, artinya mereka harus pakai mode survive. Dan alhasil ya harus keluar negeri gitu. Makanya ketika sekarang banyak orang yang ingin keluar negeri, nah itu tadi ya kan, karena pemerintah tidak bisa mengakomodir, tidak bisa memanage. Jadi aku melihat fenomena ini itu ya bakal terjadi aja gitu, tinggal tunggu waktunya aja. Jadi pada waktu itu aku ngerasa seperti itu ya, seperti ini gitu kan, kayaknya sama deh, mau nggak mau Indonesia harus jadi selayaknya warga negara India dan Cina tersebut gitu loh, yang bermigrasi ke negara lain. Dan ternyata ini gitu loh. Nah, tapi aku mau juga merespon bahwa meskipun aku mendukung teman-teman sekalian untuk keluar negeri atau warga negara Indonesia untuk keluar negeri ya, tapi janganlah keluar negeri itu dengan membawa perasaan kesal terhadap Indonesia atau benci terhadap Indonesia. Gara-gara Indonesia punya banyak masalah, ya udah deh aku pergi aja ke luar negeri gitu. Jadi alasan seperti itu sebaiknya dihindari kalau mau keluar negeri. Jadi jangan membawa rasa perasaan bermasalah itu ke luar negeri. Karena kita pindah ke luar negeri itu pun juga pasti ada masalah gitu loh. Ya. Kalau kita membawa masalah terus ke luar negeri ketemu masalah baru, ya masalahnya numpuk. Kita pasti stres gitu. Kita akan ngerasa kayak getting lost aja gitu. Nggak akan jadi nggak menemukan makna hidup atau nggak bakal bisa dapetin life purpose kita. Kayak anak hilang aja di luar negeri, seperti itu. Di sisi lain adalah ketika kita masih membawa perasaan masalah itu, masalah yang ada di Indonesia, kita bawa ya kan perasaan itu, terus kita ke luar negeri, dan di luar negeri kita punya banyak kesempatan mendapatkan hal yang baik dalam artian mungkin kesejahteraan dan seterusnya. Sementara perasaan masalah itu masih ada, itu justru akan membuat perasaan masalah itu menjadi jauh lebih besar. Dampaknya adalah kita akan semakin benci kepada Indonesia. Kita akan semakin kesel dengan Indonesia. Ya kan? Ekstrimnya ya kita akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan berganti ke warga negara baru di negara tempat kita tinggal gitu loh. Nah, aku yakin sih seperti itu. Ya sebenarnya ini pilihan hidup ya. Kalau memang pengen membenci Indonesia dan ingin melepaskan kewarganegaraan Indonesia, ya udah gitu. Itu pilihan hidupmu. Tapi kalau memang dirasa masih cinta dengan Indonesia, sayang dengan Indonesia, ya bahkan ingin punya kontribusi di masa depan untuk Indonesia, ya hilangkan perasaan masalah itu terlebih dahulu ya kan, sebelum berangkat ke luar negeri. Karena ketika kita udah melepaskan perasaan atau menghilangkan perasaan masalah itu, terus ya kita berangkat ke luar negeri, mendapatkan kesejahteraan di sana, aku yakin justru rasa cinta kita kepada Indonesia akan jauh lebih besar. Dan kita pun bisa membantu Indonesia dari luar gitu loh. Kita punya kontribusi kepada Indonesia dengan cara kita ya, dalam artian di luar, nggak di dalam. Ya, jadi kembali lagi aku soroti di sini adalah kalau ingin pindah ke luar negeri, hidup di luar negeri, tinggal di luar negeri, hilangkan terlebih dahulu perasaan masalah dengan Indonesia. Jadi ya biasa aja dengan Indonesia. Nggak ada lagi, kesel banget dengan Indonesia, nggak ada lagi seperti itu. Itu selesaikan terlebih dahulu, lantas kemudian barulah berangkat. Terus responku berikutnya adalah ya ini khusus untuk pemerintah dan orang-orang yang punya power ya gitu, atau punya privilege tertentu ya, dalam artian mengubah Indonesia. Nah
orang-orang yang demikian, pemerintah dan orang-orang yang punya power untuk perubahan Indonesia, kalau sudah tahu gitu kan bahwasanya banyak masyarakat yang ingin pindah ke luar negeri, justru ini harus jadi tamparan ya. Mestinya mikir gitu loh. Kenapa ya warga negaraku ini kok banyak yang pengen ke luar negeri, pindah ke luar negeri gitu, nggak mau menetap di sini gitu loh. Sebenarnya itu jadi tamparan. Bukannya dijadikan alah udah deh gitu, alah biasa aja, jangan jadi seperti itu, tapi harus jadi evaluasi juga gitu loh. Nah kan ibaratnya nih misalnya rumah gitu kan, dan pemerintah dan orang-orang yang punya power tersebut adalah orang-orang yang bisa menghandle rumah tersebut, punya authorize terhadap rumah tersebut, tapi ternyata anggota di dalam rumah itu atau anggota keluarga di rumah tersebut malah memilih kabur atau memilih keluar, sehingga ini itu sebaiknya menjadi bahan evaluasi gitu. Ini aku yang ngurus rumah, tapi kok pada nggak betah ya di rumah ya, kenapa ya? Gitu. Nggak kan pasti kan ada kinerja atau performa dalam dirinya yang bermasalah. Nah, mestinya itu harus menjadi perbaikan. Ya ini demi kebaikan Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik pastinya. Jadi kalau pemerintah atau orang-orang yang punya power gitu kan merasa oke, harus berbenah diri, ya cepatlah berbenah dari situasi ini. Kalau tidak, maka jangan salahkan ya, banyak banget nantinya warga negara Indonesia yang memilih untuk tinggal di luar negeri gitu. Jadi ketika Indonesia tidak memiliki ataupun kekurangan masyarakat, ya banyak hal yang berdampak, sektor-sektor pekerjaan lain yang ada di Indonesia itu pasti akan berdampak gitu loh. Kekurangan tenaga kerja contohnya. Nah, sementara upah di Indonesia ini minim ya gitu. Sehingga siapa yang mau, atau orang luar negeri mana yang mau datang ke Indonesia kerja meskipun ada lowongan kerja tapi upahnya dikit, ya nggak mau lah. Gitu loh. Kecuali kalau ya itu tadi upah dinaikkan misalnya. Ya mungkin ada orang luar negeri yang mau datang ke Indonesia untuk bekerja. Mungkin gitu. Asalkan upahnya cocok kan. Kalau enggak gitu. Makanya jadikan evaluasi hal-hal semacam ini. Ya semoga aja didengar. Tapi mungkin concernku ada di respon yang pertama ya, dalam artian teman-teman yang mau ke luar negeri sebaiknya jangan membawa masalah, dalam artian perasaan benci terhadap Indonesia itu diselesaikan dulu. Itu menjadi PR. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.